Selamat pagi, Mas Mbak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Pipa Nyarenta dengan NIM G0024-012 dari kelompok B4. Pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Tractus respiratorius inferior. Jadi untuk yang pertama, maaf gambarnya kurang jelas, itu ada dari yang paling atas ada trakea dan ada juga bronkus. Nah, untuk trakea itu dia tingginya di mana sih? Jadi secara skeletopis dia ada di VC 6 sampai VTH atau vertebrae thorax 4 atau 5. Jadi dia tentu saja terdiri dari dua pars. Ada pars cervical dan ada pars thoracalis. Terus untuk penyusunnya itu dia terdiri oleh satu yaitu ada kartilago namanya kartilago hialin. Itu adalah hal yang penting untuk diingat. Terus selanjutnya untuk bangunan penting pada trakea adalah kan bisa kita lihat nih di sini trakea itu awalnya satu, terus dia pisah menjadi dua. Nah, percabangan trakea menjadi bronkus ini disebut oleh bifurcatio trakea. Nah, dia itu di mana sih letaknya? Jadi di VTA 4 atau 5. Dan pada cabang bifurcatio ini ada penonjolan namanya karina. Dia ini berfungsi sebagai reseptor untuk batuk dan juga iritan. Terus di sebelah kanan kita punya gambar bronkus. Jadi bronkus itu ada tiga bronkus primarius, secundus dan tersier. Tertius primarius itu ya setelah percabangan dari trachea namanya langsung disebut bronkus primarius. Dia ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Ini yang ke kanan dan ini yang ke kiri. Dan kalau yang ke kanan itu dia ada perbedaannya. Jadi kalau ke kanan dia lebih pendek, untuk diameternya lebih lebar, dan untuk bronkus kanan itu dia bentuknya lebih tegak, jadi lebih vertikal gitu, dia nggak horizontal banget. Berbeda dengan bronkus yang sinister yang dimana dia memang lebih cenderung horizontal. Terus untuk sekundus, sekundus adalah percabangan dari primus. Bisa dilihat di sini, ini kan primus, terus dia bercabang menjadi dua. Jadi kalau untuk kanan memang dia bercabang menjadi dua, dan untuk kiri bisa dilihat di sini dia bercabang menjadi tiga. Maaf kebalikannya. Untuk kanan dia bercabang menjadi tiga, dan untuk kiri bercabang menjadi dua. Jumlahnya itu ada dua. Dan untuk eh, perbedaan Bronchus tertius yaitu cabang-cabang dari Bronchus secundus. Untuk di Dexter ada 10 bronki dan untuk di Sinister ada 8 sampai 9 bronki. Sekian. Selanjutnya ada pulmo. Nah, pulmo ini adalah paru-paru. Gambarnya memang tidak terlalu jelas, tapi pulmo ada basis. Basis itu adalah dasarnya, apex, dan dia juga ada dua fases tiga margo. Tapi untuk yang saya jelaskan sekarang ada Dexter dan ada Sinister. Nah, ini di sebelah sini adalah Dexter. Dexter itu dia ada tiga lobus, kan bisa dilihat nih satu, dua, tiga. Terus dia dipisahkan oleh dua visura. Bisa dilihat di sini ada visura. Untuk yang ini namanya visura oblik, ini namanya visura horizontalis. Nah, kalau bedanya dengan pulmo yang sinister itu apa? Dia cuma dari dua lobus doang, bisa dilihat nih, satu, dua. Nah, makanya visuranya cuma satu, yaitu visura yang oblik. Terus di dalam itu bisa dilihat di sini ada seperti vaskularisasi, itu namanya hilum. Nah, hilumnya itu bedanya antara kiri dan kanan juga beda komponen-komponennya. Terus untuk pulmodexter itu, yang ini dexter, kalau dari atas ke bawah, hilumnya itu terisi dari bronchus F arterialis, yaitu yang ini. Kenapa? Karena dia letaknya di atas arteri, terus ada arteri pulmonalis yang warnanya biru justru, dan dua bungkus hip arterialis. Kenapa? Karena dia letaknya di bawah dari si arteri pulmonalis itu. Terus ada venanya. Terus kalau di sebelah kiri kan kita lihat di sini, yang biru itu adalah arteri. Tapi di atas arteri tidak ada saluran bronkus lagi kan. Justru bronkusnya di bawahnya.
bronkus itu yang warnanya hijau kuningan. Nah, makanya kalau di hilum sinister itu justru adanya dua bronkus hip arterialis karena letaknya di bawah arteri. Untuk selanjutnya adalah pleura. Pleura secara singkat itu dia yang membungkus ada dua, ada pleura visceral yang nempel ke organ dan pleura parietal yang nempel ke em, dinding toraks depan. Nah, pleura itu berdasarkan topografi dari tiga, ada empat pars, costalis yang ke depan, mediastinal belakang, diafragma bawah, dan cervicalis atas. Nah, untuk di sini juga di pleura dia ada namanya potential space. Potential space ini apa sih? Jadi dia seperti lipatan. Jadi kalau misalkan ruang toraks kita itu mengembang, pleuranya juga bisa mengembang, bisa terstretch. Ada dua recessus, yaitu recessus costomediastinalis dan recessus costodiaphragmaticus. Terus ada juga klinis di sini tuh namanya efisi pleura. Efisi pleura itu terjadi kalau misalkan ada cairan nih di pleuranya yang berlebihan. Di pleura memang ada cairan, tapi kalau kelebihan itu bisa menjadi kondisi klinis yang namanya efisi pleura. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi tersebut. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.